Halo teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami pada sore hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan salah satu entitas radio di Jogja, yaitu Unisi Radio Jogja. Nah, kenapa sih Unisi ini menarik? Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, di tengah persaingan media zaman sekarang ini, Unisi berhasil mempertahankan eksistensi mereka, yaitu dari 1975 sampai sekarang di kota Yogyakarta. Nah, sekarang kita langsung saja lihat ke profil institusinya. Nah, jadi ini adalah logo dari Unisi Radio. Next. Nah, yang pastinya kan yang namanya setiap perusahaan dan entitas itu kan pasti punya visi misi ya. Nah, sebagai salah satu stasiun radio yang berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf UII atau Universitas Islam Indonesia, Unisi Radio ini punya visi yaitu untuk menjadi radio yang berguna bagi umatnya, yang dimana diimplementasikan melalui berbagai misi yang berfokus pada penyajian konten yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengedukasi, menginspirasi, dan juga memberikan informasi yang konstruktif bagi pendengarnya. Next. Untuk nilai-nilai yang dipegang Unisi sendiri ada 3 nilai utama, yaitu yang pertama ada nilai kejujuran nih, di mana diwujudkan dengan komitmen kuat Unisi untuk tidak pernah menyajikan berita bohong atau yang dibesar-besarkan, dan juga Unisi ini secara tegas menjauhi konten hoax. Jadi informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya tidak akan pernah disiarkan untuk memastikan kredibilitas dan menjaga kepercayaan pendengar setia Unisi. Dan yang kedua ada nilai keaslian, yaitu di mana setiap berita yang disiarkan itu harus punya sumber yang jelas. Jadi Unisi Radio tidak akan memberitakan sesuatu sebelum mengetahui atau memverifikasi asal-usul informasinya. Dan yang terakhir itu ada nilai keislaman, di mana kita ingat lagi ya latar belakang Unisi ini itu dimiliki oleh Universitas Islam Indonesia, sehingga nilai keislaman ini jadi fondasi yang membentuk karakter siaran Unisi nih, yang dimana yang pastinya sejalan dengan prinsip-prinsip Islami. Next. Untuk bidang kerja institusi ini sendiri, yang pertama ada tim program atau produksi yang dimana bertanggung jawab nih atas perencanaan, pengembangan, dan juga produksi seluruh program siaran. Di sini peran penyiar, produser program, musik director, hingga script writer itu sangat penting ya dalam menentukan alur program. Dan yang kedua tuh ada tim event organizer yang dimana di sini tuh mereka mengelola program-program hasil kerjasama Unisi dengan perusahaan lain seperti Unilever. Jadi bukan seperti event organizer yang menyelenggarakan event terus mendapat keuntungan finansial dari situ, bukan ya. Mereka lebih kayak fokus pada sampling produk dan juga mendukung program promosi klien melalui jangkauan radio Unisi. Dan yang terakhir itu ada tim media sosial yang dimana Unisi belakangan ini tuh lagi fokus gencar-gencarnya melakukan siaran live di TikTok, sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman, memperluas jangkauan audiens, dan juga memungkinkan interaksi real time mereka dengan para pendengarnya. Nah, untuk program komunikasi dan juga pihak yang terlibat dengan Unisi ini sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Lanjut untuk program komunikasinya itu ada Unisi Pagi, Morning Sunrise, Cozy Land, Unisi Highway, Evening Jam, serta ada talk show. Nah, dalam siaran ini meliputi hiburan musik pop, diskusi panel, talk show interaktif, program budaya dan informasi publik yang dikemas secara menarik dan ramah untuk pendengar. Nah, untuk program unggulannya nih teman-teman, di sini ada radio request yang biasanya dikirim melalui pendengar setianya lewat WhatsApp itu 5-10 orang. Nah, biasanya mereka di sini request sesi pemutaran lagu yang berdasarkan permintaan dari pendengar. Gitu. Next. Untuk pihak yang terlibat di sini pastinya Radio Unisi terlibat dengan UII di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf UII. Selain itu juga Unisi bekerja sama dengan pihak eksternal yaitu melalui instansi pemerintah daerah ya seperti pemerintah Kabupaten Sleman dan pemerintah Kota Yogyakarta, dan bentuk kerjasama yang ini dalam program Bupati Menyapa dan Wali Kota Menyapa. Nah, program ini ditayangkan setiap hari Senin dan Kamis dan program ini bekerja sama melalui RRI. Selain itu, Radio Unisi ini juga bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk menjadi jaringan penting untuk sekolah dan kampus yang ada di Yogyakarta melakukan promosi event, dan yang bekerja sama itu ada SMA Negeri 3, SMA 6 Yogyakarta, SMA UI, UGM, UACY, dan sekolah universitas yang ada di Yogyakarta yang terlibat dengan Radio Unisi ini sendiri. Lanjut untuk regulasi kebijakan dan mind mapping akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke regulasi radio, yaitu terdapat perizinan yang harus
dimiliki oleh industri radio. Yang pertama, izin dari ISR atau izin siaran Indonesia yang menentukan batasan dan etika dalam menyiarkan konten. Yang kemudian yang kedua, izin dari perusahaan radio. Dan yang ketiga, izin gangguan lingkungan sekitar, izin balai monitor, dan izin KPI. Selanjutnya ada regulasi dan kebijakan dari manajemen komputer melalui radio. Ini kami dapatkan dari hasil wawancara, yaitu tetap masuk di hari Senin sampai Jumat dan jam kerjanya dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Selain itu juga pakaian yang digunakan oleh karyawan cukup bebas karena diharuskan untuk menggunakan kemeja. Mengingat industri radio ini merupakan industri di bidang kreatif. Kemudian industri radio juga tetap memandang agama atau latar belakang lainnya, dan industri radio juga tetap mengutamakan keamanan karyawan serta tetap mengadakan cuti bersama. Selanjutnya, mapping ekosistem komunikasi pada industri komunikasi radio. Yang pertama yaitu RRI, yang mana merupakan pemain utama dalam industri radio. Yang kedua, posisi industri radio itu stabil, yaitu tidak paling bagus dan juga tidak paling jelek. Yang kemudian, industri radio ini sudah berdiri hingga 50 tahun. Selanjutnya, kompetitornya yaitu ada Suara Agama FM, Geronimo FM, GCD FM, dan juga Radio Mountain FM. Kemudian ada mapping ekosistemnya yang secara garis besar, yaitu industri radio ini merupakan industri radio yang dimiliki oleh UI atau Universitas Islam Indonesia. Yang kedua, saluran komunikasinya itu terdapat primer, yaitu frekuensi industri radio sendiri, tepat pada 104,5 FM, yang kemudian sekundernya itu ada live streaming melalui website. Yang kedua, media sosial yaitu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Yang ketiga, platform podcastnya itu ada Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Yang keempat, website resmi untuk industri radio itu sendiri. Dan selanjutnya ada audiens atau penikmatnya, yaitu ada primernya mahasiswa UI, terus dosen dan karyawan, sama masyarakat umum untuk Jakarta. Sekundernya yaitu alumninya, lalu kemudian calon mahasiswa UI itu sendiri, dan pendengar dari luar kota Jakarta. Yang keempat, mitra dan stakeholder eksternalnya, yaitu pemerintah dan regulator. Yang kelima, sponsor dan pengiklan. Dan terakhir ada 6 narasumber, yaitu narasumber dan pakar. Berikutnya, tantangan dan peluang akan dijelaskan oleh rekan. Untuk tantangan dan peluangnya, yang pertama, tantangannya yang di industri radio ini secara umum mengalami kesulitan. Banyak radio milik perorangan sudah tutup karena tidak mampu bertahan di era sekarang. Yang kedua, biaya operasional seperti biaya listrik dan gaji karyawan menjadi beban utama. Yang ketiga, pendapatan menurun, sumber utama pemasukan dari iklan berkurang seiring dengan berkurangnya minat pengiklanan pada radio. Yang keempat, perubahan perilaku pendengar. Banyak pendengar yang tidak memiliki alat untuk mendengarkan siaran radio sehingga berubah menjadi mendengarkan melalui Spotify dan YouTube. Dan yang kelima, butuh pendukungan dari pemerintah agar radio tetap bertahan dan beradaptasi di era modernisasi. Untuk peluangnya sendiri, pemanfaatan media sosial yang baik ini seperti akun Instagram, TikTok, YouTube, X, dan Facebook. Dari pemanfaatan media sosial yang baik ini memunculkan sumber pemasukan baru dari media sosial seperti AdSense, konten YouTube, dan gift saweran di TikTok. Yang terakhir, memperluas jangkauan pendengar. Media sosial memungkinkan radio Unisi menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi muda yang lebih aktif di platform digital. Jadi dapat dilihat, Unisi Radio ini tetap eksis di era digital berkat kekuatan branding, pengalaman, dan jaringan luas di Yogyakarta. Selain sebagai media hiburan, radio ini juga menjadi sarana edukasi dan jembatan komunikasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas, dan masyarakat. Meski menghadapi tantangan seperti penurunan pendapatan iklan, perubahan perilaku pendengar, dan tingginya biaya operasional, Unisi Radio memiliki peluang baru dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mendapatkan pemasukan dan menjangkau generasi muda. Kemudian untuk saran untuk Unisi Radio sendiri, yang pertama, mengembangkan konten digital, yang kedua, memanfaatkan sumber pendapatan dari media sosial, yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan radio lain, yang keempat, program yang lebih spesifik sesuai minat audiens, dan yang kelima, dukungan dari pemerintahan. Jadi gimana nih teman-teman, setelah mendengarkan profil singkat dari Unisi Radio Jogja, kami berharap ini bisa menambahkan pengetahuan dari teman-teman terkait institusi radio di Yogyakarta, terutama Unisi Radio Jogja. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat ketemu di lain waktu.